Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim dari kelas Skor B dengan NIM 20030350217. Jadi saya akan sedikit membahas tentang biomekanika olahraga yang berjudul speed percepatan atau acceleration dan velocity. Yang pertama, speed percepatan atau acceleration dan velocity. Percepatan beraturan atau uniform acceleration dan deselerasi beraturan atau uniform deceleration tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Tetapi ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedang bergerak, berbagai gaya atau seperti gesekan dan tahanan udara telah mempengaruhi geraknya, dan gaya-gaya tersebut menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi yang tidak beraturan. Bagaimanakah istilah velocity cocok untuk menggambarkan speed, akselerasi, dan deselerasi? Nah, cepat velocity tidak lain yaitu deskripsi speed yang lebih tepat. Velocity berarti menggambarkan speed dan arah atau direction, yang contohnya 20 mph secara sederhana menunjukkan speed 20 mph arah selatan menunjukkan velocity. Speed menggambarkan seberapa cepat dan velocity menggambarkan seberapa dan arahnya. Bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Seperti yang kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi bervariasi. Bagaimana pengaruhnya, perbedaannya terhadap penampilan atlet. Nah, atlet mengalami perubahan gaya ketika di Olimpiade Meksiko City tahun 1968 yang terletak di daratan lebih tinggi dan lebih dekat ke Ekuador daripada Olimpiade 1952. Di Helsinki atau di Olimpiade 1985 Moskow, kedua tempat ini lokasinya berada di ketinggian laut penurunan. Sedikit tarikan gravitasi dalam lapisan udara yang tipis yang terjadi di daratan lebih tinggi sangat berpengaruh terhadap atlet yang bertanding di Mexico City. Dalam lapisan udara yang tipis, lebih sedikit oksigennya yang tersedia daripada terletak pada ketinggian laut. Kondisi seperti ini berarti bahwa atlet harus bernapas lebih sering untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Percepatan gravitasi. Ketika pelompat galah jatuh dari ketinggian Mr. Gala, maka gaya gravitasi percepatan atlet jatuh ke bawah. Jika atlet mampu melewati Mr. 20 ft dari lompatan asal 15 ft, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Nah, jatuh dari ketinggian 20 feet sekitar 6,1 meter akan meningkatkan kecepatan yang lebih besar ketika atlet mengenai matras bila dibandingkan dengan ketinggian 15 feet. Apakah percepatan beraturan dari pelompat indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjadi dari ketinggian beribu-ribu? Maka tidak, karena dalam terjun bebas penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Tahanan udara dalam lapisan atmosfer yang lebih padat dan dekat ke permukaan bumi meningkatkan sampai batas tertentu di mana penerjun terjun dengan kecepatan konstan seperti 150 mph. Pengertian kecepatan. Kecepatan ialah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan durasi waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dengan kata lain, kecepatan ialah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secepat mungkin. Pokok bahasan dalam praktikum dibagi menjadi kecepatan linear, kecepatan angular, dan kecepatan gerak konvolusioner. Kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang
V, jarak tempuh S, dan waktu adalah T. Adapun contoh gambar yang menceritakan atau memperlihatkan kecepatan yang tepat. Kalau kita menjalankan mobil dan melihat sepeda motor menunjukkan angka 80 untuk beberapa lama, semisal selama 5 menit. Maka 5 menit itu kecepatan mobil selama 80 km per jam. Selama jangka waktu tersebut, kecepatan mobil adalah tepat atau konstan. Kecepatan yang tetap kalau digambarkan dalam grafik kecepatan terlihat sebagai berikut. Adapun contohnya sebagai berikut. Adapun gambarnya. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ialah gerak yang dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Dikatakan beraturan karena setiap periode atau di kesatuan waktu tertentu jarak yang ditempuh selalu sama ataupun teratur. Semisal orang yang berlari dengan kecepatan yang tetap dan diukur selama 10 meter, maka jarak yang tercatat ialah tidak sama. Daripada penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kecepatan ialah perbandingan antara jarak panjangnya lintasan dan waktu lamanya gerak, atau dengan perkataan lain, jarak yang ditempuh dibandingkan dengan lawannya. Perjalanan melukiskan betapa secepat suatu gerak. Kecepatan singkatan velocity. Kecepatan sama dengan v, jarak sama dengan s, dan waktu sama dengan t. S spatium atau jarak, t waktu atau tempo. Kesimpulannya, kalau kita menghendaki kecepatan sebesar-besarnya, maka jarak sebesar-besar dan waktu harus sekecil-kecilnya. Pada aktivitas olahraga, kecepatan ialah faktor yang utama untuk berprestasi. Misalnya pada tolak peluru, makin panjang awalan digunakan dan dekat pelaksanaan dari awalan tersebut, maka makin jalannya peluru, dan berarti pula makin jauhnya jatuhnya sebuah peluru. Percepatan. Dua orang pelari dengan kecepatan yang sama. Salah seorang pelari akan mendahului lawannya, maka ia harus menambahkan kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat. Kalau kecepatannya itu berubah, berarti ada perubahan pada kecepatan perubahan. Kecepatan tersebut adalah percepatan atau acceleration. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada kesatuan waktu yang tertentu, atau dengan kata lain bahwa suatu gerakan menyebabkan adanya perubahan dari kecepatan tersebut. Hukum percepatan atau hukum Newton kedua. Percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Dengan kata lain bahwa kalau kita hendak memperbesar kecepatan pada sebuah benda, maka kita harus mengerahkan kekuatan yang sebesarnya sebanding dengan percepatannya. Adapun hukum percepatan yang dirumuskan, yang pertama, K sama dengan M kali M, atau K atau kekuatan dengan M massa kali percepatan. Pun prinsip-prinsip gerak. Yang pertama, sebuah kegiatan olahraga yang memerlukan kecepatan, berlari ataupun berenang, usahakan agar kecepatannya tidak selalu berubah. Lebih efisien mempertahankan kecepatan daripada mengubahnya. Jangan terlalu sering mengubah kecepatan, oleh karena adanya percepatan selalu meminta kekuatan tambahan. Yang kedua, pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya lari 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, usahakan agar dapat mempertahankan kecepatan gerak beraturannya. Dalam berat, atlet harus dapat mencari atau pitch yang sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, bila mengajar atau menyusul lawan, usahakan agar jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Harus mempercepat atau memperlambat
kecepatan lakukan secara bertahan. Jadi itulah materi yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.